Di suatu malam pacarku lehernya menjelma menjadi hantu Jepang yang berleher panjang. Apaan sih? Wow. Pernah nggak sih kalian ngerasa sekarang kalau kalian berimajinasi itu menjadi sebuah tuntutan? Kalau aku jadi tuntutan enggak, karena di waktu-waktu luang imajinasi itu enak rasanya. Mungkin aku pun setuju bahwa aku nggak merasa ini jadi sebuah tuntutan karena otonominya masih ada. Gimana sih cara ngebedain? Ini kita lagi berimajinasi seperti yang tadi Regas gitu ya, dengan kita ini overthinking. Overthinking, gampangnya gini, aku selalu bilang bahwa manusia tuh mikir, manusia tuh pasti thinking. Nah, berarti overthinking adalah mikir berlebihan. Kalau orang yang berimajinasi yang sehat, dia tetap bisa memberikan batasan, this is my imagination. Aku membedainnya kalau overthinking tuh sakit, kalau imajinasi enak. Kalau misalnya kalian nih lagi buntu nulis naskah atau lagi buntu untuk berkarya, apa sih yang kalian lakuin? Keluar rumah, udah. Aku naik Gojek, diboncengin naik Gojek karena Oke semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Kita kayak di part 1 ya, kalian tuh udah kenal lah sama Kak Regas yang bikin film pendek, yang pernah bikin film penyalin cahaya, bukan pernah bikin film penyalin cahaya, Budi Pekerti, dan juga film yang paling baru itu adalah Para Perasuk gitu. Nah kita tuh hari ini mau ngulik gimana sih proses kreatifnya dua orang ini dan juga Dr. Andreas di 3 bukunya. Kalian udah kenal lah ya 3 bukunya, gak usah aku kenalin lagi. Gimana cara mereka berdua nih bisa menghasilkan karya dan tetap berimajinasi sampai saat ini gitu. Oke siap, kalau gitu kita masuk aja ya kali ya, langsung ke pertanyaannya di sesi Lemon. Lepaskan emosi secara nyantai. Lemon. Oke. Sebagai ini, aku tuh selalu penasaran kan, kalian itu selalu menjadikan imajinasi kalian berdua menjadi sebuah output gitu, sebuah produk gitu, entah film, entah buku gitu ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak sekarang kalau kalian berimajinasi itu menjadi sebuah tuntutan? Gimana? kalau aku jadi tuntutan enggak. Karena di waktu-waktu luang imajinasi itu enak rasanya. Nah, waktu-waktu luang itu seperti apa? Seperti nunggu pesawat. Misalnya sudah di dalam pesawat terus tapi belum take off. Biasanya udah terlanjur matiin handphone terus cuman bisa gini. Atau lagi terbang nggak bisa tidur terus bengong, buka majalah juga ya isinya itu aja. Nggak bisa. Nggak diganti tuh tiap bulan. Buka kartu yang isinya doa-doa, atau isinya menu makanan kayak wah udah kebaca semua ya. Terus habis itu ya ngelamun. Jadi ngelamun ini nggak jadi tuntutan karena enak ya. Misalnya sesimpel ngelamunin, kenapa ya kok kita itu kalau ketemu orang selalu harus salaman, halo apa kabar? Kenapa nggak ada orang yang mencoba ketemu orang tuh bawa sama-sama bawa termometer bidik, terus kayak halo, didit, halo, didit. Oh suhumu 36, berarti kamu sehat ya. Oh kamu juga 36, wah berarti sama-sama sehat. Selamat ya. Itu kan sebenarnya Nggak ada Nggak larangan ada juga. larangan. Tetapi orang zaman sekarang karena kita udah terbiasa dengan pattern yang beratus-ratus tahun kita begitu, jadi nggak ada yang nyoba dengan termometer bidik ini gitu. Nah ini yang kayak aku selalu terus-menerus kayak mikirin what if sebetulnya. What if. Nah kalau ada yang oke, aku voice notes. Oh. Nah, aku catat di namanya Bang Ide Regas, itu grup WA yang Yang isinya grup kamu aku sendiri. doang itu, gitu. Kalau penasaran sama Bang Ide Regas itu coba ditonton dulu part 1. Coba tahu part 1. Itu absurd sih. Tapi works ya, it works. Itu works gitu. Kalau kamu? Nah. Kalau aku mungkin aku kebayang gini, kita kemarin tuh waktu sama Putih Puar kita pernah bahas tentang self determination theory. Jadi bahwa manusia itu kita butuh untuk ada autonomi, kompeten sama relatedness. Intinya kita punya otonomi tertentu, bisa milih. Competence, mampu melakukan itu. Relatedness, kita bisa berelasi sama orang lain. Okay. Aku pun setuju bahwa aku nggak merasa ini jadi sebuah tuntutan karena otonominya masih ada. Kita bebas menciptakan apapun. Cuma mungkin ya kalau misalnya tiba-tiba nih, oke Mas Regas, kamu akan punya tugas harus bikin film horor yang melibatkan badut yang joget-joget TikTok. Ya. Tapi ketika itu nggak sesuai sama otonomimu, kan akan malah jadi beban kan. Aduh, gimana gue harus bikin kayak gini gitu. Benar. Sedangkan aku punya kebebasan untuk berkarya, Regas juga kebebasan untuk berkarya. Sehingga ini mungkin belum menjadi beban buat kami. Tapi memang kenyataannya kan ada orang-orang yang mau nggak mau dituntut harus menciptakan karya dengan tema dan
dalam bentuk tertentu, itu yang mungkin jadi mereka merasa overwhelmed dengan itu. Oh, oke. Aku sering merasa kalau misalnya ada ketentuan gitu malah mentok biasanya. Ya. Oh, iya. Jadi emang kalian tuh justru melahirkan karya itu dari rasa cinta ya, dari Ya. rasa yang emang aku suka gitu. Suka ya. Betul. Dan Oke. otonomi itu ada kebebasan itu. Dan kebebasan gak diatur-atur. Oke, kalau gitu gimana sih cara ngebedain? Ini kita lagi berimajinasi seperti yang tadi Regas gitu ya. Dengan kita ini overthinking. Oke. Wah. Oh. Oke. Menarik. Aku bahas overthinkingnya, Ya. mereka bahas tentang imajinasi. Oke. Soalnya sebagai ketua umum Sobat Overthinking Sobat Indonesia Overthinking. Mencalonkan diri banget Gak lu. apa-apa, pilih saya. Overthinking, gampangnya gini, aku selalu bilang bahwa manusia tuh mikir. Manusia tuh pasti thinking. Nah, berarti overthinking adalah mikir berlebihan. Oke. Berlebihan bisa dalam bentuk jumlahnya kebanyakan, bisa dalam bentuk dampaknya kejauhan, bisa dalam bentuk durasinya kelamaan, bisa dalam bentuk yang harusnya kecil tapi diperbesar oleh dia. Nah, jadi itu banyak jenis-jenis overthinking itu. Pada dasarnya, imajinasi memang mengajak untuk overthinking. Oke. Dalam bentuknya jumlahnya yang dibanyakin sama dampak yang dijauhin. Tapi menurutku, kalau orang yang berimajinasi yang sehat, dia tetap bisa memberikan batasan, this is my imagination. Sedangkan pada overthinking, dia kayak meramal seolah-olah, wah ini nih yang nanti bakal terjadi. Itulah kenapa bagi beberapa profesi mungkin overthinking, bengong-bengong itu malah bagus, tapi bagi yang lain, ya misalnya anggaplah seorang dokter nih, mau operasi, baru mau motong, kalau saya potong nanti terjadi infeksi bla 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 bla, itu dia bisa berdiri lama di depan pasiennya dan malah nggak action apa-apa gitu. Jadi ada beberapa situasi jangan overthinking, action aja. Tapi ada beberapa situasi overthinking lah sebanyak-banyaknya. Oke. Dari imajinasinya. Biar Ya. gimana pada saat berimajinasi itu nggak jadi overthinking. Enggak jadi over. Aku membedainnya kalau overthinking tuh sakit, kalau imajinasi enak. Oh, iya sih. Kalau bagiku ya. Overthinking itu misalnya mataku kedutan. Terus habis itu aku overthinkingnya, wah nanti kalau aku kehilangan penglihatanku gimana ya? Padahal cuma dari kedutan doang. Tapi udah langsung kayak, padahal kerjaanku sutradara, nanti kalau aku nggak bisa lihat gimana? Ya udahlah, mungkin aku nanti nyiapin cerita yang mana yang memvisualkan orang lain yang nulis aku gitu. Sama kayak nggak penting gitu loh. Nah, tapi kalau imajinasi itu rasanya nikmat. Contoh misalnya, aku selalu mengeluh ketika ke bandara pagi-pagi jam 4 harus bangun. Check in, X-ray bagasi dan segala macam. Nah, ketika udah di pesawat aku berimajinasi, mungkin suatu saat akan ada jasa orang yang bisa membawaku saat tidur. Jadi orang ini akan ngetuk pintu apartemenku. Dia akan punya akses, emang udah kita percaya. Dia akan bawa suatu kayak drug bar gitu atau kayak tandu gitu. Aku dalam kondisi tidur, nggak usah dibangunin, aku diangkat aja. Diangkat, nyampe bandara, di-check-inin. Ini orangnya nih, ini lagi tidur, di-check-inin. Lewat X-ray dilewatin, terus nanti di ruang tunggu tahu-tahu udah kayak, udah tuh udah mau boarding. Oh udah ya. Aku berharap ada gitu. Nikmat banget. Itu nikmat. Jadi kayak, nggak harus bangun 2 jam sebelumnya. Gak harus gitu kan. jalan, apalagi kalau bisa di Terminal 3. Ada 3. Nah itu ketika aku membayangkan semua itu tuh kok kayaknya nikmat gitu ya, kayak semuanya tuh enak gitu. Ya udah terus aku catet gitu. Itu aja bisa jadi film sendiri ya, dystopian gitu kan. Suatu masa depan. kayak Black Mirror gitu kan. Iya, Suatu iya. jasa yang baru gitu. Sudah udah ada sih, butler. Kurang kaya iya, aja. betul. Ini aku membayanginnya pakai apps gitu. Kayak, unit apartemenku nomor sekian, nanti kamu ambil kuncinya di resepsionis gitu. Oke, menurut kalian berdua gitu, kenapa orang dewasa tuh semakin sulit untuk berimajinasi seperti yang kamu lakukan? Yang tadi kayak mikirin orang kalau ketemu pakai termogan itu kan Iya, iya. karena nggak kepikiran sama orang lain gitu ya. Sama tadi gitu, jasa lewat apps kayak gitu kan orang itu tuh muncul dari imajinasi. Tapi yang aku lihat gitu, orang-orang tuh sekarang mulai jarang berimajinasi kayak gitu, lebih sering berteori. Ya. Kayak gitu. Pendapatku kalau umur naik adalah karena mungkin kalau aku pribadi aku merasa bersalah kalau di waktu luang itu cuman aku pakai buat ngelamun tuh, aku kadang merasa bersalah. Oh, waktu luang harusnya ini bisa dipakai buat mulai mikirin masang wifi di apartemenku, karena selama ini janji masang nggak masang-masang. Harusnya kamu mulai hubungin service wifi itu, atau kayak kamu harusnya mulai sekarang mikirin tentang bagaimana asuransi gitu. Jadi kayak aku harusnya mikirnya tuh plan gitu. Sementara waktu kecil dulu karena banyak waktu luang, aku mikirnya kayak aku tuh sebenarnya keturunan dari alien yang berasal dari suatu planet namanya planet segitiga Bermuda gitu.
Oh, di sana monsternya ada monster burung raksasa, monster kuda emas gitu-gitu. Itu kayak free gitu. Tapi kalau sekarang nih gara-gara aku merasa bersalah kali ya kalau takut perasaan buang-buang waktu Iya, gitu. iya. Kalau dari kamu gimana? Iya, itu tadi Secara yang psikologis. Mas Rego sampaikan tuh namanya ada ya leisure guilt. Jadi memang ketika kita lagi lowong, kita malah merasa bersalah karena ada beban harusnya melakukan sesuatu. Kata harusnya itu Harusnya ya. itu. Padahal aku di satu sisi memang setuju kita harus melakukan sesuatu, harus menghasilkan sesuatu, tapi hasilnya nggak selalu dalam bentuk yang kayak tadi gitu. Lah kalau kita istirahat menghasilkan energi, menghasilkan kesiapan untuk menghadapi hari besok, itu kan juga menghasilkan juga Iya. gitu. Jadi jangan dihabiskan untuk misalnya doom scrolling terus-terusan berjam-jam yang nggak menghasilkan apa-apa, senang juga nggak ya jangan gitu. Jadi tetap ada produktif, cuma realistisnya itu. Nah kalau dari aku membayangkannya kenapa sih jadi orang dewasa ya cenderung untuk jarang berimajinasi? Karena sering diomongin kebanyakan ngayal loh. Iya lagi. Akhirnya ketika dia ngomong begini banyakan ngayal ya akhirnya ternyata ini tidak socially acceptable. Sedangkan anak kecil dia tadi bilang aku adalah anak dari planet segitiga bermuda. Wih hebat gitu kan. Gitu. Iya, jadi mendapatkan namanya tuh kayak reinforcement. Tapi pas dewasa malah negatif reinforcement, jangan melakukan itu. Ada beberapa orang yang mungkin akhirnya kan mengubah ya udah deh aku dalam bentuk karya aja, ada yang mungkin jadi bermain game. Game itu sebenarnya salah satu cara juga untuk tadi tetap berimajinasi bahwa dalam game aku adalah seorang pahlawan yang bisa lompat sana sini gitu. Masih boleh, tapi dia tahu bahwa itu nggak boleh di dunia nyata. Dan mungkin kerjaan mereka juga tidak mengharuskan untuk berimajinasi. Beberapa pekerjaan mungkin Mas Regas kan justru imajinasi harus ada. Lah saya gitu, psikiater masa suruh berimajinasi. Kalau misalnya pasien saya bilang, iya nih saya merasa cemas. Jangan-jangan ada perusahaan negara yang sedang mengejar kamu dan dia diam-diam menyamar dalam baju hitam. Itu kan nggak cocok begitu kan. Gitu. Jadi akhirnya memang society juga akan membentuk kita untuk ngerem. Leisure guilty. Leisure guilt. Oke, benar nggak sih kalau misalnya sebenarnya kalau kita lagi ngelamun atau kayak lagi berimajinasi kayak gitu tuh malah bikin kita tuh ya semakin stres, semakin kayak susah dapat ide segar, malah jadi nggak escaping gitu. Kalau aku overthinking yang terlalu kayak wah nanti aku akan berakhirnya meninggal atau aku akan berakhirnya kehilangan pekerjaan itu biasanya sangat melelahkan sih. Dan itu biasanya overthinking itu munculnya ketika lagi nyetir dan tidak ada pengalihan. Nah ini nggak tahu aku ketika nyetir kalau nggak ada suara itu overthinking muncul. Jadi makanya aku kalau nggak dengerin podcast, dengerin musik atau dengerin rekaman reading skenarioku kemarin. Nah padahal tadi kan bilang loh, tapi kenapa kalau lagi naik pesawat kamu berpikir imajinasi gitu malah lancar, sementara kalau nyetir nggak bisa? Oh mungkin gara-gara kalau nyetir aku kan konsentrasi harus kayak ada motor ngesain kiri belok kanan gitu, jadi awas sehingga kayak nggak bisa terlalu bebas gitu. Nah tapi tadi pertanyaan kalau imajinasi malah membuat kita nggak dapet ide adalah kalau misalnya aku lagi emang bener luang dan aku memang menyediakan waktu itu buat ngayal sebebas-bebasnya, malah biasanya ketemu ide gitu. Contoh misalnya aku kayak lagi di kafe terus pengen ngobrolin topik yang orang sebelah nggak pengen ngerti. Aku membayangkan mungkin nanti suatu saat ada kali ya alat yang dia akan bisa memanage supaya kalau kita ngomong frekuensinya nggak akan nyampe ke sana gitu. Jadi kita ngomong, jadi kita pencet mute gitu, kita ngomong sana tuh cuman kedengarannya kayak pop gitu. Iya. Gue kebayang lagi alatnya ya. Siapa tahu akan muncul loh kalau sekarang Zoom meeting itu ada gitu. Mungkin suatu saat in real life kita ngobrol tuh orang sebelah nggak bisa dengar gitu. Nah ini munculnya gara-gara ngayal dan di waktu luang. Bro, Fujio tuh gitu memang mikirnya. Oh gitu ya. Dia kan melihat dari sehari-hari, dia observasi juga anaknya main, dia ngeliat sekeliling, dan tadi banyak yang gimana kalau begini, gimana kalau gini gitu. What if-nya itu. Oh, jadi what if ini sendiri tuh nggak selalu buruk ya? Tidak. Tapi bisa juga menjadi ya leisure aja gitu buat kita. What if itu kan membuat possibilities, cabangnya jadi banyak banget. Kalau memang lagi dunia berkreasi ya itu bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya dunianya untuk aku mau mencoba untuk bermain padel pertama kalinya, muncul what if banyak, gimana kalau diketawain, gimana kalau keselio, gimana kalau ini, ya malah tidak bagus jadinya. Oke. Kalau nggak salah tuh Stephen King ya yang bikin It. Iya. Itu juga dia kalau bikin skenario buku tuh semuanya berdasarkan dengan what if. What if, iya. Aku mendengarkan tentang gimana cara beliau tuh bikin. Jadi dia dalam setiap situasi benar-benar kayak lagi
misalnya lagi di mobil nyetir, terus itu dia coba untuk cari what if dari skenario tersebut. Misalnya, gimana kalau aku nggak bisa keluar dari mobil ini dan aku stuck selama berjam-jam. Begitu dia melihat misalnya ada lagi jalan sebelahnya ada pemakaman. Gimana kalau ada ibu sama anaknya di situ terus tiba-tiba loh kok ada force field yang bikin nggak bisa keluar dari makam itu. Nah dari situ aja itu kan bisa membuat banyak banget yang bisa diceritakan. Ya walaupun what if-nya mengerikan terdengarnya, tapi kan karyanya dia juga horor gitu. Tapi itu emang work sih. What if itu aku membayangkan misalnya aku sedang pacaran terus kalau ternyata di suatu malam pacarku lehernya menjelma jadi hantu Jepang yang berleher Ini panjang. apaan sih? Lo Jadi- tau gak sih yang cerita kalau aku jadi cacing kamu saya nggak sama aku? Ini begini. Sebetulnya ada iya kan. Jadi kayak bagaimana kalau tiba-tiba dia ngomong kayak sayang, aku Sebenarnya hantu Jepang. kayaknya ini sudah saat yang tepat buat aku jujur. Kenapa? Ya aku tuh memilih kamu karena secara tubuh kamu tuh yang secara gizi paling utuh. Loh, kenapa kamu mikirkan nanti? Kenapa sih? Enggak, ini untuk asupanku. Hah? Wow. Gitu. Tapi itu kemudian dan aku kadang bisa ngerasa seremnya loh. Bener kayak Stephen King itu. Pacarnya Regas tolong klarifikasi ya. Apakah benar? Apakah bener? Tapi itu menarik ya, seru banget. Nah, kan ngomong-ngomong tadi ya, Fujiko F. Fujio yang salah satu inspirasi kamu. Kalau Kak Rega sendiri ini ada nggak sih tontonan atau bacaan atau pengalaman karya apa yang akhirnya membentuk Kak Regas untuk kayak, oh gue mau nih kayak gini gitu. Kalau Andreas kan udah lihat ya dari bajunya ya, Doraemon gitu. Nanti juga boleh lah diceritain sedikit kenapa Doraemon tuh sangat-sangat menginspirasi kamu gitu. Kalau Kak Regas apa? Salah satunya tentunya Doraemon juga. Bahkan Oh iya. Karena setiap pagi kan pasti Doraemon dan aku punya komik Doraemon banyak sekali bersama adikku. Alat yang paling kusuka tuh sebenarnya kaleng yang bisa kayak kaleng ini ketika dibuka dia muncul Suneo di situ. Jadi bisa melihat kehidupan sehari-harinya Suneo gitu. Suneo lagi belajar terus kaleng ini kayak hologram gitu kayak gerak sendiri gitu si manekinnya ini gitu. Tapi kalau dulu yang mengisi masa kecilku tuh Gundam sebetulnya. Robot Gundam itu loh. Nah, Gundam ini bahkan karena aku inget dulu tayangnya paling pagi setiap minggu jam 6 yang membuatku bangun pagi dan pas dia nggak tayang, aku nangis sampai ibuku, "Yaudah aku teleponin aja RCTI atau apa stasiun waktu itu. Aku teleponin aja." "Oh, emang bisa, Bu?" "Ya di sini daripada kamu nangis." "Halo, iya. Oh, Gundamnya sedang nggak ada ya hari ini." "Oh iya baik, terima kasih infonya." Tuh nggak ada tuh. Nah itu aku nggak ngerti ibuku nih pura-pura apa nelpon beneran ya pada saat itu. Cuman kenapa dulu Gundam karena robotnya masing-masing tuh punya kemampuan beda-beda. Iya. Jadi ada yang kemampuannya tangan naga, ada yang tangan sabit, terus ada yang kemampuannya berlindung. Jadi yang aku suka dari anime Jepang itu adalah dia memberikan kekasan masing-masing karakter. Digimon itu kan juga Pokemon kan beda-beda gitu kan. Atau misalnya sesimpel Yu Yu Hakusho. Ya dia kan punya kemampuan, kemampuannya dia pistol energi gitu. Ada yang kemampuannya pedang laser. Nah, ternyata karakter masing-masing yang punya kemampuannya itu buat imajinasiku melatih tuh jadi sangat gampang. Makanya para perasuk kemudian kok roh lintah, roh macan, dia alatnya adalah tam-tam, alatnya gitar listrik. Itu ya sebagian besar dipengaruhi anime-anime ini sebetulnya gitu. Iya, keren banget ya. Kalau kamu gimana dari kenapa Fujiko F. Fujio itu sangat-sangat membentuk karakter kamu yang sekarang gitu? Aku sukanya karena selalu aku bilang bahwa Fujiko Sensei itu ya bisa untuk menerjemahkan konsep yang berat jadi konsep yang lebih mudah buat anak-anak. Karena kan target pasar dia kan anak-anak ya. Tapi topik yang diangkat gimana kalau ada kartu kredit, gimana kalau uang dicetak banyak. Bahkan ini ada satu yang ini komik Doraemon ya, yang waktu itu pas aku nonton tuh aku agak ngeri membayangkannya karena gini, premisnya simpel. Doraemon diminta bantuan oleh Nobita, "Doraemon tolong ini kerjakan PR-ku." Terus Doraemon ngeliatkan, wah ini berat sekali nih, aku harus meminta bantuan. Lalu dia pakai mesin waktu, manggil dirinya 2 jam kemudian. Jadi untuk yuk ikut kerjain ini, tapi masih kurang. Oke, ada aku panggil yang 4 jam kemudian.
Aku panggil yang 6 jam kemudian, aku pengen 8 jam kemudian. Selesai tuh di akhir. Oke. Tapi ternyata yang dia lupa adalah dia yang nanti akan menjadi Doraemon yang 2 jam kemudian. Mereka harus balik. Yes. Jadi akhirnya dia Keren tidur, banget. tapi setiap 2 jam dia dibangunin untuk mengerjakan PR itu berulang-ulang-ulang. Begitu. Dan itu kan menggambarkan bahwa Time looping ya. yes, dan itu menggambarkan apa yang kita lakukan sekarang, kita mungkin nggak mikir konsekuensi di masa depan buat kita tuh apa. Nah, tapi kalau misalnya dia, ya misalnya Fujiko bilang tentang anak-anak, yo jangan lupa apa yang kita lakukan ada konsekuensi lo di masa depan gitu kan. Hah, gitu nggak ada yang Iya, ngerti. iya. Tapi kalau digambarkan dengan begini, nih bisa jadi seperti ini, begitu. Dan aku melihat Panelnya wow. yang ini nih kalau kalian penasaran. Nah, Ada iya. jelas. Oh, langsung ada panelnya. Nanti PR saya untuk mencari panelnya ya. Gitu. Dan itu menggambarkan bahwa semua konsep itu bisa kok kita terjemahkan dengan bahasa yang sesuai dengan targetnya kita, gitu. Oke. Berarti emang punya apa sih namanya tuh idols ataupun punya kayak film yang dulu disukai itu sangat berpengaruh dengan imajinasi kita saat ini ya. Ngaruh ya dan emosional juga. Kayak yang kalau aku yang paling emosional itu Naruto sebetulnya. Oh iya. Karena Naruto itu kan ya dia bilang QB. Apalagi kita di negeri Konoha ya. Konoha. Negeri Konoha. Dia punya QB. Pokoknya kalau QB-nya lepas dia bisa wah ngamuk amarah. Sebetulnya kan ini kayak dia mengontrol dirinya sendiri gitu. Terus mencoba mengendalikan diri gitu. Kalau sekarang yang aku udah kemudian lebih paham, oh maksudnya tuh dia lebih mengendalikan diri gitu. Atau ada tokoh namanya Rock Lee, dia nggak bisa jurus ninja cakra, dia hanya bisa pukul Tonjok, taijutsu, iya. tapi gara-gara dia kerja keras banget sehingga kemampuannya bisa melebihi orang-orang yang punya cakra ini. Dan itu kerja keras yang dia obsesif sampai tangannya luka-luka itu somehow relate dan karakter Bayu menjadi kayak gitu juga kan Iya sebenarnya. lagi, iya bener lagi, iya. Baru ngeh. Ya, banyak banget secara emosional tuh ngaruh gitu. Oke. Kan Kaw Regas tuh udah menghasilkan banyak karya banget gitu ya. Dan awal mula kebentuknya nih pas nempel ke tangkap di voice note yang di grup Anda sendiri itu tuh biasanya bentuknya apa sih di awal tuh gitu, kayak apa gara-gara ngelihat kayak salah satunya kan ngelihat belakang truk tulisannya tapi apa. kayak biasanya tuh apa sih gitu bentuk yang lain-lainnya gitu. Aku suka hal-hal yang absurd sih. Kayak yang Negara ini absurd. Negara ini absurd jadi makanya banyak kan. Benar juga ya. Iya. Makanya banyak pekarya kan di Indonesia. Kalau ya misalnya scrolling TikTok terus kemudian ketemu ada, kalau biasanya kan orang balapan motor biasa. Ini dia balapan perahu. Jadi dia memodif mesin perahunya terus kayak balap nyusurin sungai gitu. Itu linknya aku langsung masukin Bang Ide Bregas gitu. Oke. Atau misalnya ada orang yang mau nonton bioskop, dia punya proyektor tapi nggak ada layar, terus layarnya ditembakin ke badan sapi yang warnanya putih. Itu sering loh muncul kayak di akun Instagram. Gue jadi penasaran FYP-nya dia. Di Instagram itu ada namanya akun Jowo Shitpost. Itu banyak banget hal yang kayak bisa ya, dan itu terjadi di kabupaten, di desa-desa itu hal absurd itu banyak terjadi. Dan aku yang sudah terbiasa dengan pattern kota melihat itu tuh jadi kayak aku udah terlalu terbiasa sehingga terbiasa hidup mudah ya. mudah. Dan kemudian begitu melihat itu banyak sekali cara yang dilakukan manusia untuk mengakali dan menikmati hidup gitu. Jadi kebanyakan hal-hal itu aku save dan kadang jadi ide. Contohnya misalnya kalau di Budi Pekerti itu ada adegan mereka lompat tali bareng di tebing breksi. Itu juga gara-gara aku lagi scroll TikTok lihat ada komunitas ibu-ibu line dance lagi nari di suatu tebing breksi di Jogja pakai bajunya seragam. Nah terus kayaknya ini aku masukin gitu. Jadi ada fase di mana aku jadi spons aja tanpa harus ada beban ini jadi apa. Pokoknya segala sesuatu yang kayak aku merasa ini nggak aku temui di kehidupan sehari-hari aku save. Ini jadi bikin aku penasaran ya. Kayak apakah nih dengan cara kita datang ke tempat baru ataupun kita misalnya pergi ke suatu tempat gitu, escaping, itu tuh bisa nambah kita berimajinasi atau menambah ide baru nggak sih? Makanya kan kadang-kadang orang tuh pingin liburan dulu deh biar nggak stres gitu. Tapi kadang-kadang tuh orang pulang liburan malah jadi makin stres gitu. Aku sih sangat membantu ya, karena kebiasaan orang yang didatangi itu tiba-tiba berbeda banget. Misalnya aku datang ke
suatu tempat di luar Pulau Jawa. Aku waktu itu ke Sumatera, terus datang ke seseorang yang sedang meninggal. Terus di tempat rumah duka tersebut tiba-tiba ada rombongan nenek-nenek dan kakek-kakek yang datang ke situ main mahjong untuk judi. Kenapa? Oh, Gak ternyata tahu lagi itu tempatnya di mana. Nah, ternyata kalau sedang berjudi di situ itu nggak bisa agak jarang didatengin polisi. Oh, Jadi iya kan? Jadi mereka mencari emang info siapa yang kenalan mereka yang sedang meninggal, buat mereka datengin buat main mahjong itu. Jadi kayak, ada ya kayak gini. Terus akan ada satu ruangan di sana yang kemudian mereka Main berjudi mahjong, di iya. situ gitu. Nah, kalau aku maksudnya cuman di sini-sini aja dan nggak melihat itu kan, ada ya begini gitu. Kalau kamu secara psikologi itu emang membantu kah kayak kamu nih harus ke Jepang dulu biar dapat inspirasi bikin buku baru gitu. Baik, di buku Topeng ini aku bahas namanya tuh fenomena exploit versus exploit. Jadi kita ketika manusia dihadapkan pada pilihan, kita punya pilihan untuk mau explore hal baru atau kita mau exploit apa yang sudah jelas. Oke. Jadi misalnya ada orang yang lagi nggak nyaman gitu, aduh aku ngapain ya nonton film deh. Seorang tuh bisa nonton film SpongeBob berulang-ulang. Iya sama Walaupun- ini sama Victorious. Victorious. Nah, Victorious itu yang mana ya? Nickelodeon ada ada dia Nickelodeon. tentang lagu-lagu gitu. sitcom ringan gitu ya Sitcom kan. Dan ringan. itu sudah tahu ceritanya. Jadi ketika nonton itu bukan untuk mendapatkan informasi baru. Dia cuma exploit apa yang sudah ada, dia tuh akan membuat jadi lebih nyaman. Jadi kalau tujuan untuk menenangkan, jangan cari yang baru. Betul. Kalau tujuannya untuk mencari informasi, itulah kita akan mencoba menonton film yang baru, mungkin genre yang nggak biasa. Yang kalau kita explore ini, kita maximize experience, belum tentu lebih bagus. Nah, kalau tadi pertanyaan tentang perlu nggak kita pergi ke tempat baru, tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya mau untuk emang nyari inspirasi, emang mau untuk pengalaman baru, carilah tempat baru. Tapi kalau misalnya tadi pengennya untuk yang menenangkan, mendingan cari tempat yang memang sudah jelas buat dia. Jangan sampai tadi dia niatnya, aku mau happy, berangkat ke tempat baru, banyak ormas, banyak pungli sana sini, balik-balik duit habis, malah nggak jadi tenang, Oke. gitu kan. Explore or exploit. Iya. Oke. Ini juga membuat akhirnya kalau katanya seiring waktu, manusia tuh waktu masih muda cenderung untuk explore segala macam, lalu ketika dia udah mulai nambah usia, dia akan exploit apa yang sudah jelas. Itu yang membuat kadang-kadang orang yang usianya sudah lebih lanjut, mungkin mereka jadi nggak terlalu kreatif karena mereka nggak perlu lagi menciptakan atau mencoba sesuatu yang baru. Mereka cukup exploit apa yang sudah ada. Dan mungkin tadi itu membuat jadi kreativitas juga jadi berkurang karena memang sudah nggak perlu kreatif lagi, dia tinggal menggunakan data sebelumnya, what works. Itu juga kenapa mungkin ya kayak orang-orang yang sudah semakin tua itu mendengarkan lagunya ya pas zaman dia aja. Betul. Gak mengeksplor lagi lagu-lagu baru gitu. Kebanyakan ya. Tapi maksudnya kayak nonton SpongeBob itu memang sedang dalam rangka beristirahat atau Sedang dalam rangka nggak mikir. Oke. Sampai aku hafal semua kayak kata-katanya siapa. Mitosis. Itu. Lordosis. Gitu. Itu kan Oke. kayak ada kayak gitu-gitu lah. Itu sangat-sangat menurut aku tuh bikin nyaman aja gitu. Kalau misalnya nonton Victorious juga karena aku pingin ketawa walaupun aku udah denger jokes itu berulang-ulang. Kayak banyak sih sebenarnya film-film yang kayak aku tonton berulang-ulang. Salah satunya Penyalin Cahaya. Yang aku tonton berulang-ulang kayak aku udah tahu plotnya dan semuanya lebih terprediksi. Kayak gitu. Nah, kan balik nih ke film kamu gitu yang Para Perasuk. Itu kan menurut aku tuh berbeda banget dari judulnya tuh Para Perasuk Ya. tapi ternyata bukan film horor gitu. Temanya tuh kerasukan tapi bukan kerasukan yang mistis gitu, malah dibalikin jadi kayak sesuatu yang menyenangkan, leisurables gitu. Kayak kok bisa sih lu kepikiran kayak mau bikin film tentang para perasuk tapi ini genrenya drama psikologis gitu. Iya. Ya karena ternyata dulu adikku waktu SD itu tuh dia kayak koleksi roh gitu. Pokemon. Kayak Orang koleksi lain tuh koleksi Pokemon. Pokemon bukan koleksi roh. Koleksi roh dia. Jadi dia bilang kayak, "Mas, itu di atap rumah kita itu ada kucing raksasa ukurannya segede kebo. Ekornya ada 3, matanya putih." Sanbi nih Sanbi. Nah, makanya Sanbi gitu. Terus aku mikir kayak, mana sih ini kebanyakan nonton Inuyasha nih gitu. Terus kayak enggak ada beneran. Dan ternyata omku yang paranormal mengamini itu bahwa kucing itu ada. Dan kemudian setelah itu adikku tuh jadi mengkoleksi. Jadi misalnya dia ke sungai nemu roh kura-kura, diajak pulang.
ke gua di satu bukit, ada roh kelelawar diajak pulang gitu. Zubat Ya kayak pokoknya kayak tadi Squirtle gitu. Nah sampai di kamarnya tuh banyak sekali roh-roh ini. Adikmu Pokemon Master kayaknya. Pokemon Master dia gonna catch 'em all. Nah terus dia apa namanya? Omku bilang jangan terlalu banyak ngoleksi gini, nanti menarik roh-roh yang lebih besar kayak Mewtwo-nya ntar datang gitu. Mewtwo-nya datang. Terus akhirnya sama omku disuruh pergi. Iya. Dan sementara adikku tuh merasa itu kayak teman bermain. Nah, adikku bisa ngelihat sampai dia kuliah kedokteran UI. Waktu itu ada kayak dia harus operasi kadaver apa gitu. Dia kayak nggak kuat karena lebih banyak melihat hal-hal aneh secara gaib di situ. Terus dia nutup itu. Nah, terus aku dari situ melihat bahwa loh, ternyata roh itu tuh bisa di-treat seperti tetangga atau kayak teman bermain ya gitu. Dan bahkan di Indonesia banyak banget pesta kerasukan yang melibatkan roh tuh mainnya juga siang-siang, bukan buat sesuatu yang serem, tapi buat emang happy-happy kayak clubbing, tapi nggak melibatkan alkohol dan lain-lain gitu. Dan ternyata di setiap daerah tuh treatmentnya beda. Makanya aku pengen share bahwa sebetulnya di bangsa kita ini sudah beratus-ratus tahun dulu tuh spiritualitasnya tuh berteman dengan roh, berkoneksi itu sudah sangat lumrah. Bahkan kayak kalau di Jepang tuh kayak Totoro itu kan judul bahasa Jepangnya Tonari no Totoro atau My Neighbor Totoro. Jadi kayak Totoro itu kan mungkin kalau di sini kayak wewe gombel. Kayak dia masih genderuwo gede. Kan tinggal, tapi sama dia kayak dong dong nungguin apa tunas gitu, terus mereka bisa main payung bersama, naik kucing gede gitu kan. Nah, aku pengen nge-share itu aja sih bahwa nggak selamanya harus dilihat sebagai horor. Dan ngomong-ngomong soal Totoro ya, yang bikin Totoro itu tuh bilang katanya kalau Totoro tuh sebenarnya makan anak kecil. tapi Iya. di yang kejadian itu pas di film itu tuh anak kecilnya 2 itu malah nggak dimakan. Malah nggak dimakan. Kayak Tapi gitu. ya itu ya, kisah-kisah Ghibli ini menarik kayak Ponyo itu kan juga aku pernah benar, mungkin juga salah, tapi anak-anak yang bermain di laut itu adalah sebenarnya orang yang terkena tsunami atau apa iya. gitu. Kayak gitu. Iya menarik ya, menarik. Dan ide-ide kayak gitu tuh kan sebenarnya dari imajinasi yang liar gitu ya. Dan tapi ini menarik dibikin nih. acceptable. Betul. Kalau kita melihat suatu karya itu kita nggak bisa lepaskan dari karakter orangnya. Buat teman-teman yang tahu Studio Ghibli, Hayao Miyazaki itu kan depresif banget orangnya. Orangnya sebenarnya begitu. Banget depresif Beda banget. sama Junji Ito. Junji Ito. Kebalikannya. Kebalikannya. Karyanya depresif tapi orangnya malah happy-happy kan. Harusnya sangat senang. Itu makanya menarik kalau membedah suatu karya kayak film ataupun buku, itu menarik kalau kita hubungkan gitu. Ada alasan kenapa jadi seperti itu. Ya padahal kan kalau misalnya kita lihat karya-karyanya Junji Ito tuh kan gelap, depresif, gory gitu. Tapi pas kita ngelihat Hayao Miyazaki tuh cerah, ceria, warnanya, palet warnanya tuh menyenangkan gitu. Padahal orangnya kayak hari ini aku nggak ada inspirasi. Iya. Apa itu The Pulang. Beatles gitu. Kamu harus berjuang sampai hidungmu mimisan. Gitu kan? Sambil ngerokok. Iya. Sedangkan ke Junji Ito tuh orangnya sangat kayak iya aku sangat suka sama ini. Kayak aduh lucu banget lagi. Nah, kalau misalnya kalian nih lagi buntu nulis naskah atau lagi buntu untuk berkarya, apa sih yang kalian lakuin? Keluar rumah, udah. Itu paling penting tuh, karena perasaan stuck itu kan berasa ya. Aku pernah ngerasain waktu itu karena depan layar kelamaan kan, terus itu aku bilang ke dia, kok badanku nggak enak ya, kenapa ya? Aku mikirin bakal sakit atau apa. Terus aku coba recall, ya dari pagi gue depan komputer terus, jelas aja rasanya kaku. Yang kalau kan cuma bener keluar rumah ngelihat langit doang gitu, ternyata lupa ngedongak. Kebanyakan begini kan, terus kayak ya ini lebih enak ini lihat ke atas gitu kan. Dan Walaupun setelah- langit Bekasi itu hitam aja iya, ya nggak ada gitu. bintang-bintang. Abu-abu gitu kan. Tapi tetap dongak. Tetap dongak gitu ngeliat itu, terus kayak napas gitu kan, jalan-jalan sebentar nggak perlu yang muter jauh, cuma kayak maju mundur terus ya udah lebih enakan. Nah itu kadang-kadang kita lupa hal sekecil itu aja. Iya, perasaan jenuh dan Jenuh, bosan itu stuck tuh lupa itu. ya. Aku naik Gojek. Diboncengin naik Gojek karena ternyata Sumpah gue gak expect jawaban ini. Tujuannya kayak ngasal, tapi yang selama mungkin aku di jalan itu semakin oke. Karena ketika nyetir kan tadi harus fokus. Ketika naik motor atau naik sepeda juga harus fokus. Tapi ketika diboncengin, ternyata yang dilihat lebih banyak. Iya lagi. Iya kan. Nah, kenapa memilihnya motor? Karena kita bisa mencium baunya. Misalnya lewat pasar Palmerah, baunya kecium. Terus lebih dekat orangnya. Tapi kalau naik mobil tuh ada kaca yang Ada menghalangi kaca. tuh nggak enak. Iya.
Dan biasanya aneh-aneh loh ketemu idenya. Contoh misalnya Apa nih ketemu ide apa Ide nih pas di gimana? Gojek? di Budi Pekerti itu ada adegan Bu Prani duduk di pinggir jalan merenung karena dia sedih banget ya, murid-muridnya meninggalkan dia minum es teh di samping odong-odong yang orang kayak komedi putar yang jalan itu. Iya, tahu. Nah itu ditemukannya gara-gara aku naik Gojek lihat ada ibu-ibu nungguin anaknya di samping odong-odong tapi ngelamun gini. Gitu. Terus kayak oke banget ya Bisa visualnya. nih ya gitu. Iya, Bisa ya? bisa nih. Buset itu jadi pakai- visual film tuh ibu-ibu nggak ngerasa tuh di filmin. Iya, dan asik loh di Gojek itu kan karena jalan terus kita kalau kita ngamatin orangnya nggak ngeh kayak kita amatin. Jadi banyak banget aku melihat orang misalnya tukang parkir lagi kayak main catur serius banget atau tiba-tiba orang tambal ban yang lagi kayak ngelamun gitu. Iya. Wah, ngamatin itu tuh untuk menjadi kayak bahan penyutradaraan tuh banyak banget. Bentar, gue mau nanya, lu pernah nggak kayak gitu kayak, bang bentar bang berhenti gitu kayak seru gitu. Mungkin aku langsung ngeluarin handphone gini. Oh, Set, langsung. gitu. Oh. Tapi kalau bang berhenti takutnya ntar orangnya itu notice kayak kenapa Iya. ini. Siapa tau kan lagi liat ini siapa yang menang gitu. main Mana catur. penampilan dia kayak begini? Iya. Makanya. Orangnya nanti kalau disuruh berhenti. Dan bau tuh sangat ngaruh buat aku terpercik ya. Misalnya kalau tadi kan bau pasar, tapi ini sesimpel lewat bau orang yang lagi bakar Sate. sate gitu. Dan di situ tuh kayak segala tadi yang stuck bahwa hidup tuh segalanya soal film, nulis skenario, nyium sate aja tuh langsung lega. Oh ya, sebenarnya sesimpel aku bikin plot tentang makan aja tuh bisa jadi cerita gitu. Iya sih. Dia jenuh dengan rasa manis misalnya, terus gua dari kemarin dikasih manis, terus tahu-tahu datang sate manis kayak wah, terus dia bisa banting satenya itu karena kalau nggak perhatian saya gua kan nggak suka manis, itu kan bisa jadi konflik. Nah ya gara-gara itu jadi kayak bonceng naik motor. Seru ya, emang menarik ya. Aroma itu memang ngaruh sih kalau di ilmu jiwa itu ya, ada namanya Prose effect. Prose P-R-O-U-S-T. Prose effect itu adalah kalau kita nyium suatu aroma itu langsung bisa kayak memanggil memori-memori masa lalu. Makanya kan kayak bau Makanya parfum sabun. mantan tuh Wah, Banget itu, berbahaya bahaya itu. tuh, ya kan? bahaya tuh. Yang sering apa? Parfum mantan gitu kan, atau misalnya kayak sabun dengan aroma tertentu, atau kayak kue bikinan nenek gitu, itu bisa memanggil memori masa lalu. Makanya tadi ketika lagi di jalan terus mencium aroma tertentu, itu mungkin otak kita akan merecall kapan ya aku pernah mencium aroma seperti ini. Iya. Tapi kan nggak menyadari karena kan juga di mungkin alam bawah sadar tadi akhirnya jadi ngumpul menghubungkan satu sama lain, mungkin itu jadi muncul inspirasi baru. Iya. Begitu. Aku yang paling memorable ini baunya agak aneh sih, tapi kalau begitu itu aku langsung kangen banget masa kecil. Bau warnet AC yang Gua rokok. tahu. Jadi Yang apek-apek gitu ya. apek, terus ada bau smoking room yang kayak nembus-nembus gitu. Iya. Terus di situ aku main Ragnarok. Wah, itu kayak begitu ada Anak warnet bau nih. semacam itu. Kayak wah, dulu masa kecil tuh Langsung time travel Iya, kan ya. time rasanya. travel. Gesek voucher Ragnarok, info terus kayak main jadi crusader gitu kayak wah, damai banget. Damai banget ya. Dan itu tuh kita nggak punya masalah apa-apa selain naikin level. Iya. Wah, itu. Jadi dasarnya otak kita tuh gampang kreatif, ya. Dan kalau bilang enggak aku nggak kreatif, enggak mungkin orang dikasih bau satu aja langsung itu time travel ke masa Dengerin lalu. lagu. Bisa. Iya, itu juga gitu. Dan berarti pada akhirnya nih, apakah imajinasi itu bisa membantu kita merawat kesehatan mental kita sendiri nggak sih? Aku sih kalau lagi stres, aku berimajinasi tuh tiba-tiba jadi seneng. Contoh misalnya, aku membayangkan misalnya lagi pusing kerjaan gitu, terus aku membayangkan, wah suatu saat kalau aku punya rumah di LA, enak kali ya. Ih. Rumahnya itu nggak usah gede-gede, tapi ada kolam renang kecil di mana anjingku bisa berenang di situ. Sore nanti waktu sunset aku beli es krim di dekat rumah, terus beli pizza, terus malamnya aku diundang Timothy Chalamet nongkrong. Di situ ada Florence Pugh yang pengen curhat. Gitu. Kalau aku Nikmat banget ya. aku cerita ke ibuku, Bu, aku kayaknya nanti akan suatu saat ngopi bareng Emma Watson. Terus ibuku kayak, kamu tuh mimpi boleh, tapi jangan ketinggian. Ya kan, Gua nggak yang bilang, apa-apa. kebanyakan ngayal lo gitu. Manifesting. Iya. Suatu saat mungkin Emma Watson curhat sambil ngopi itu mungkin terwujud juga. Iya. Dengan aksen Britishnya itu Iya. ya. You know what? Jadi- Nah itu tuh bikin happy. Menarik ya. Bikin happy. Kalau dari sisi psikologi sendiri gimana? Imajinasi bisa ngebantu memperbaiki kesehatan mental kalau imajinasinya ke yang baik, yang positif. Ya kalau imajinasi nanti aku bakal miskin di masa depan, meninggal sendirian dalam kelaparan, ditinggalkan orang-orang cintai, ya malah jadi menderita gitu. Karena kan
Imajinasi itu tuh sebenarnya visualisasi ya. Imajinasi itu bisa mengaktifkan otak kita seolah-olah kayak itu beneran terjadi. Makanya kan aku sering sampaikan kepada pasienku, hati-hati nih kalau pagi hari udah mikir hari ini pasti buruk. Aduh, nanti siang pasti diomelin sama bos. Itu belum diomelin, tapi otaknya sudah merasakan kayak diomelin. Oke. Dan begitu beneran diomelin siang tinggal tuh bener kan. Jadi akhirnya dia jadinya merasa menjalani hari itu dengan tidak nyaman. Nah itulah kita perlu bikin boundaries, nggak perlu positive thinking juga. Boundariesnya adalah ya kan belum diomelin. Mumpung sekarang belum, yuk ngapain nih depan ada apa nih, ada bubur, ada apa, makan dulu aja gitu yang menyenangkan. Ngopi dulu, ngopi itu enak, udah gitu aja. Oke. Aku jadi punya pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir aku sebelum kita masuk ke sesi semangka ya. Semangka. Nah, apakah kayak tadi manifesting yang kayak ngebayangin ngopi bareng Emma Watson gitu, ataupun kayak misalnya tadi afirmasi positif ke diri kita sendiri gitu di pagi hari, itu tuh sangat berpengaruh banget ya, tuh sangat membantu banget nggak untuk kita menjalani hari gitu, atau untuk kayak kita dapat punya tujuan gitu. Itu kayak gitu nggak sih buat Kak Rega sendiri sama buat Dr. Andre sendiri gitu. Ya, kalau aku ya jadi lebih semangat ya. Jadi kayak membayangkan tadi rumah di LA yang penuh dengan matahari. Ya, tetanggaan sama Quentin Tarantino gitu ya. Sama Bang Tarantino. Ya. Jadi membuat hari itu sekecil apapun bermakna. Contoh, misalnya aku naik mobil keluar dari basement, terus di jalanan apartemenku ada matahari yang masuk dari celah daun gitu. Terus aku membayangkan, kayaknya 6 tahun lagi cahaya ini akan kulihat yang sama, tapi ini di Beverly Hills. Terus nanti aku merecall dulu. Terus aku merecall, banyak kok sutradara-sutradara dulu yang bukan lahir di Amerika tapi sekarang di sana. Chloe Zhao gitu misalnya, yang bikin Nomadland. Dulu dia di Beijing tapi sekarang dia di Hollywood itu. Jadi kayak setiap beat itu dikoneksikan ke fantasi, lalu kayak jadi kayak semangat gitu rasanya, kayak powerful gitu. Atau sesimpel kayak ngopi, ya misalnya aku ngopi di Senopati di monolog gitu, kayak ngopi tapi terus main mungkin lucu kali ya nanti kalau 7 tahun kemudian aku yang 7 tahun kemudian bilang kayak, dulu kamu ngopi di Senopati sendirian, sekarang ada Zendaya gitu. Banyak amat yang mau ketemu ya. Gitu. Johnny Depp ya. Johnny Depp. Macem-macem. Ya itu sih. Terlalu dari kamu gimana? Dari kekuatan manifesting dan afirmasi itu tuh cukup nggak sih buat kita ini? Aku banyak ditanyain, manifesting itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Ya ngaruh, itu memang ada ngaruhnya. Tapi ngaruhnya bukan kayak aku pengen mobil Ferrari, tiba-tiba keluar mobil gue berubah jadi Ferrari, nggak kayak gitu kan? Gitu. Tapi lebih ketika kita manifesting itu kan kayak ngebuat suatu goals. Lalu otak kita akan mencoba untuk mencari cara untuk memenuhi goal tersebut. Misalnya manifestingku adalah aku mau sehat. Ada pilihan nih lo mau minumnya yang manis apa yang nggak manis? Aku kan milih yang nggak manis deh. Kenapa? Aku manifesting jadi sehat. Gitu. So kalau dalam buku Semangka ya, ini kan ngomongin tentang narasi. Tanpa sadar tuh kita menciptakan narasi dan kita mau membuktikan narasi tersebut. Bayangin kalau kita baru memulai hari dan kayak tadi tuh langsung mau membuktikan hari ini pasti nyebelin. Hari ini pasti orang-orang semua bikin aku kesel. Nah tanpa sadar dia akan miss orang-orang yang baik dan dia akan lebih fokus ke orang-orang yang nyebelin itu. Dan lagi-lagi setiap kali terjadi dia tuh bener kan hari ini orang-orang nyebelin. So hati-hati banget di awal hari apa yang akan kita tentukan tentang hari tersebut. Begitu. Makanya memulai hari dengan hal yang udah rutinitas ya, kayak misalnya olahraga, meditasi. Kalau di buku Semangka nggak usah aku nyebut itu Platinum 30 menit pertama itu apa yang mau untuk kita lakukan. Itu adalah hal paling penting tuh. Problemnya sebagian besar kita 30 menit pertama langsung buka sosial media, ada drama apa lagi hari ini? Langsung ada pernyataan apa lagi hari ini akan membuat gitu. Nah, itu akhirnya tanpa sadar baru mulai hari kita udah mau membuktikan hari ini pasti kacau. Gitu. Ya udah 30 menit itu 30 menit. ya. Yaudah ya, kita doakan semoga suatu hari nanti Kak Regas punya rumah di LA dan bisa ngopi bareng Emma Watson dan Zendaya. Amin. Gua tunggu film lu yang pertamanya mereka. Amin. Nah, kita masuk aja langsung kali ya sesi ke Semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Cerelele. Mana lemparan. Oh iya. Nah, apa sih langkah awal dan yang paling sederhana untuk memancing pikiran kita agak berani untuk kayak berimajinasi kembali tanpa takut
takut jadinya berubah jadi what if yang negatif kayak gitu. Gimana sih caranya kita nge-train otak kita sendiri itu? Terus gimana caranya lagi kita untuk olahraga pikiran atau latihan kayak hari-hari itu kita mau ngapain gitu, ataupun kayak apakah bikin to do list itu membantu gitu atau kayak gimana sih gitu? Kalau dari kalian gimana? Ya, aku biasanya kayak ngelihat satu objek dulu, entah itu mobil atau motor atau tiang, terus kemudian aku kombinasikan dengan manusia, gitu. Jadi kayak misalnya aku lihat billboard itu, tapi terus kenapa ya? Terus aku kombinasikan dengan manusia. Bagaimana kalau selama ini di dalam celah billboard elektronik itu, videotron itu, di dalam celahnya itu ada orang tinggal di dalamnya. Gitu. Bagaimana kalau ternyata itu ada space kok. Jadi kalau orang mau manjat ke situ, tinggal di situ tuh nggak akan ada yang tahu gitu. Dia akan ke atas setiap malam saat orang nggak lihat, dan pagi-pagi sebelum matahari terbit dia turun dan beraktivitas. Jadi selama ini dia nggak pernah punya rumah. Nah, membayangkan gitu-gitu tuh biasanya membantu melatih kayak cepet gitu responnya. Jadi objeknya apa, ku combine dengan manusia. Contohnya lagi misalnya aku melihat suatu akuarium, toko ikan hias, akuarium gitu, macam-macam ikan hias gitu. Oke, tapi dipadukan dengan manusia. Oke, aku membayangkan mungkin di belakang akuarium itu ada satu hewan langka banget yang disimpan di akuarium belakang, tapi itu khusus untuk orang-orang yang tahu-tahu aja nyarinya gitu. Yang ada kodenya. Kodenya, terus kamu mau melihat piranha albino. Ini kodenya ini. Terus dibuka. Ternyata orang membutuhkan piranha albino ini bukan buat dikoleksi, tapi ternyata buat dia suka untuk jarinya digigitin piranha gitu. Bisa nggak nih, jadi kayak dia punya suatu kesenangan ketika jarinya di aduh gitu misalnya. Nah itu ngayal aja dan nggak difilter gitu. Emang bebas sih kita di pikiran kita. Bebas aja. Jadi nggak melulu harus kayak ini harus jadi output tulisan atau apa, udah pure aja kayak nggak tahu. Kalau nggak jadi apa-apa ya udah. Pernah nggak sih lu ketawa-ketawa sendiri sama pikiran lu? Wah, sering banget ya. Gue juga sering lagi. Maksudnya sesimpel kayak membayangkan kalau sopir gokarku adalah Intel. Misalnya itu gitu. Terlalu nyata ya itu tuh. Membayangkan kalau aku lagi kayak ngobrol sama temanku, terus si sang sopir gokar cuman dia nggak tahu aku siapa. Itu aja bisa ketawa sendiri gitu. Oke. Lucu ya. Lo jangan tanyain ya Bapak Intel ya, ntar dia kayak gawat jadi sudah tahu gitu. Gawat dia langsung kayak Ini lucu ya. Jadi sebenarnya itu sudah terjadi, tahu nggak, vending machine itu sebenarnya ada orang di dalamnya. Nah, jadi ketika dipencet gitu dia sebenarnya apa nih? Sebenarnya kayak jus jeruk gitu. Di dalam tuh sebenarnya. Itu fantasinya begitu gitu. ATM gitu kan juga. Iya, ngitung duit cepat di dalam. Iya. Aduh, lucu banget. Terus gimana Kacau gitu? nih. Bingung pikirannya. Kita jadi berimajinasi bagus. loh. Jadi Emang bagus kan tema loh. tentang imajinasi. Nah, ini aku juga akan sesuaikan tentang gimana kita melatihnya. Aku setuju, imajinasilah sebebas-bebasnya, tapi sebelum imajinasi lepas dulu tuh topi profesional. Ya, karena kan seringkali kita pakai topi misalnya profesional atau ini harus bagus. Maka pada saat itu ya nggak bisa. Bayangin kayak misalnya kamu mau menulis sesuatu, kayak aku nih udah punya genre tulisan, tiba-tiba aku mau eksperimental, belum tentu itu akan jadi cocok. Nah, aku tetap boleh eksperimental, tapi pada saat itu lepas dulu topi penulisku, terus pakai topi yang namanya belajar atau iseng gitu. Ini pun aku lihat banyak ya kan, aku suka main game juga, game MOBA yang online gitu, 5 lawan 5. Kalau lagi mainnya yang kompetitif, yang rank, mainnya serius. Tapi kalau lagi mainnya yang santai-santai, yang casual, yang klasik, ya kita boleh tuh eksperimen, mau pakai gimana, itu kan boleh, itu kan bagian dari kreativitas kita juga. Tapi disesuaikan dengan perannya. Ada tempat di mana kita harus serius, ya, dan sesuai dengan aturan SOP yang ada. Ada waktu lain di mana kita bebas untuk bereksperimen. Problemnya, kita mungkin kurang mencari waktu untuk bereksperimen itu, karena sudah terlalu capek. Maka sediakanlah waktu untuk, yaudah gue mau iseng deh, gue mau untuk belajar musik, mau belajar merajut, mau belajar melukis, dan nggak apa-apa kalaupun hasilnya nggak bagus, kan emang kita pakai topinya belajar. Betul. Gitu udah, jadi menarik. langkahnya adalah gas dulu aja, lakukan aja. Oke, aku juga
punya nih imajinasi, dan aku juga pingin para penunggu silahkan tulislah imajinasi liar kalian di kolom komentar. Kalian berimajinasi liar apa sih, tulisin aja dan kita gak ada yang ngejudge ya imajinasi liar itu. Dan kalian jangan menjudge imajinasi liar aku saat ini. Aku berimajinasi kita punya pemerintahan yang bagus dan sankyo. Itu keinginan. Iya, dan komputasi dan Minim korupsi itu adalah imajinasi paling liar yang aku punya. Paling liar. Paling liar yang aku punya. Ah. Oke, mungkin sekian aja kali ya podcast Ruang Tunggu hari ini. Gimana sudah berimajinasi bersama kami? Kalian jadi kepikiran ide-ide baru mungkin? Boleh share ide-ide baru kalian, imajinasi kalian di kolom komentar, ataupun kalau kalian punya masukan atau kalian punya kayak pertanyaan atau ide untuk undang siapa, langsung aja nih ditulis aja di kolom komentar atau di link yang ada di description box di bawah. Nah, kalian juga jangan lupa subscribe kita dan nyalain notification buttons-nya untuk terus tahu info yang ada dari podcast Ruang Tunggu kayak gitu. Kalian juga bisa dengerin kita di Spotify. Jangan lupa juga nih, kita lagi open PO untuk merchandise kita, yaitu yang ini nih, pouch gemes ya. Sama beberapa merchandise kita lagi. Kalian juga bisa isi data diri kalian di link yang ada di bawah itu. Oke, kalau kalian juga pingin tahu informasi-informasi lainnya tentang keseharian kami atau misalnya tentang konten-konten kami lainnya, kalian bisa langsung aja di follow juga IG @ruang tunggu dan IG-nya Dr. Andreas di @der.nriamon, IG-nya Karegas di @regas_banuteja dan IG-nya aku di @littlesora. Oke, sekian aja kali ya podcast Ruang Tunggu kali ini. Kita tos dulu karena di setiap perhentian pasti ada cerita. Bye bye. Selamat tunggu Ruang Tunggu.